Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Dr. Bella yang bertugas di Poliklinik ini. Sebelumnya saya catat dulu data diri tadi Pak. Namanya siapa Pak? Nurdin dok. Umur Apa? Nurdin. jadi tuh bilang tahan, tahan. Terus mau gak bilang Dia nih, mulai. Ilham. Sabak Ilham mau dia. Kenapa kalau Bapak Nurdin Pak? silakan. Ada perkara Nurdin tadi. Gusti. Bismillah. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Dr. Bella yang bertugas di Poliklinik ini ya. Jadi sebelumnya Pak, saya catat dulu data diri tadi. Iya dok. Siapa nama Pak? Gusti dok. Pak Gusti, usianya berapa Pak? 47 tahun dok. 7 dia. Iya. Tinggal di mana Pak Gusti? Abdesir dok. Ya, dia pekerjaan apa? Petani dok. Petani. Sudah menikah Pak Gusti? Sudah dok, tapi meninggal istriku dok. Ya, jadi Pak Gusti, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan teknik anamnesis. Ya, jadi teknik anamnesis itu sistemnya tanya jawab. Jadi mungkin akan saya ajukan beberapa pertanyaan ke kita, kemudian dengan harapan Bapak menjawab dengan sejujur-jujurnya. Kalau Bapak merasa itu adalah aib dan sebuah kerahasiaan, Bapak tenang saja, rahasianya Bapak tidak akan keluar di ruangan ini. Bagaimana Pak, bersedia dikit? Iya dok. Oke Pak Gusti, kenapa Ki? Apa keluhan Pak? Muntah darah kak dok. Muntah darah Ki? Iya. Sejak kapan itu kita muntah darah begitu? 2 hari nih dok. Sudah 2 hari. Iya. Bagaimana warnanya muntah Pak? Warna merah darah, segar, atau bagaimana? Merah kehitaman dok. Merah hitaman Ki? Iya. Kalau muntah Ki itu bercampur dengan makanan? Iya dok, bercampur. Bagaimana banyaknya muntah tak tiap kali Ki muntah? Kita ambil baik gelas ukur Dek, gelas aqua plastik itu. Iya begitu dok, 1 penuh dok. 1 gelas begitu Dek. Iya. Kalau misal kan sudah 2 hari Ki ini, dalam sehari itu 1 kali Ki muntah atau berapa kali? 2 kali dok. 2 kali Dek. Iya. Ada mual kita rasa? Iya dok. Ada demam tak? Iya dok, sudah 5 hari kak demam. Oh, sudah lama Dek. Jadi demam tak ini 5 hari, 2 hari kemarin sudah mulai muntah darah. Iya dok. Ya. Nafsu makan tak bagaimana? Rajin Ki makan, enak aja makan tak? Menurun dok, saya tak susah makan dok. Ki makan Dek. Iya. Loyo kita rasa, lemas Iya Ki. dok. Ada sakit kepala tak? Iya dok. Batuk-batuk Ki tidak? Enggak sih dok. Nah, jadi sakit dada tak? Enggak sih dok. Kalau perut tak, ada sakit di perut tak? Iya dok, sakit. Itu perut tak bagaimana kita rasa kembung atau kita rasa penuh perut tak atau bagaimana? Iya dok, kayak penuh dok. Kayak penuh Dek. Membesar perut tak tidak? Iya membesar dok. Ada kita rasa di perut tak tegang atau kayak tertarik begitu? Iya tegang dok. Tegang Dek. Tegang. Ada gatal-gatal tak? Iya dok. Gatal Dek. Bagaimana buang air tak? Buang air kecil tak? Bagaimana kencing tak? Kayak warna seperti teh dok. Kayak teh Dek. Iya. Tapi Dek, kalau buang air besar tak? Bagaimana? Warna hitam dok. Bukan Dek. Iya. Pernah Dek sakit begini sebelumnya? Baru pertama ini dok. Baru jadi kalau ada penyakit tak pernah parah sampai dia pernah Ki di rumah sakit atau bagaimana pernah Ki? Iya dok, pernah pas sakit kuning dok. Apa katanya dokter tak? Nah bilang hepatitis kak dok. Hepatitis B. Iya. Kalau hipertensi pernah Ki? Tinggi tekanan darah tak? Enggak sih dok. Gula pernah ada gula tak? Enggak sih dok. Jadi pernah Ki berobat sebelumnya nih muntah darah tak? Baru pertama. Baru jadi bagaimana kebiasaan tak? Kalau boleh tahu biasa Ki minum alkohol Pak? Biasa dulu sih dok. Dulu berhenti mikirnya? Iya. Sejak kapan Ki berhenti? Iya 5 tahun nih dok. 5 tahun yang lalu itu alkohol jenis apa kita minum? Kayak bir begitu dok. Jadi ada penyakit keluarga tak yang sama dengan ini? Saya saja dok. Tak jadi? Oke, seolong Pak Gusti. Jadi Pak Gusti, keluhannya ini muntah darah sudah 2 hari yang lalu. Warna muntah ini merah kehitaman bercampur dengan makanan. Kemudian volume muntahnya itu 1 gelas air mineral.
Onsetnya 2 kali sehari, ada mual, kemudian demam sudah 5 hari, nafsu makan menurun, badan lemas, sakit kepala, kemudian sakit perut, terus perutnya terasa penuh dan membesar serta tegang, kemudian ada gatal-gatal, buang air kecil tak seperti teh, terus buang hayung besar tak warna hitam, tidak pernah begini sebelumnya, ada riwayat hepatitis, terus tidak pernah berobat sebelumnya, ada riwayat minum alkohol tapi berhenti 5 tahun yang lalu. Bagaimana Pak Gusti, ada yang mau kita tambahkan atau ada yang salah dari yang saya sebutkan tadi? Enggak ada gitu. Oke. Ya, jadi Pak Gusti, berdasarkan hasil anamnesa ini, kemungkinan ini di lambungnya Pak Gusti ada perdarahan. Nah, bisa jadi adanya pecahnya pembuluh darah. Mungkin ada hubungannya dengan penyakit hepatitis yang pernah kita derita. Tapi belum bisa saya pastikan secara pasti. Perlu dilakukan lagi pemeriksaan fisis. Nah, untuk pemeriksaan fisis itu akan dilakukan beberapa prosedur. Mungkin akan sarankan untuk buka pakaian tak, mungkin akan saya sentuh beberapa bagian di badan tak. Jadi Pak Gusti mungkin akan merasa tidak nyaman. Tapi di sini saya akan lakukan seprofesional mungkin. Bapak Gusti berhak menolak kalau misalkan Bapak Gusti tidak mau diperiksa. Tapi pemeriksaan ini sangat saya anjurkan kepada Pak Gusti untuk menunjang diagnosis dari keluhannya Bapak ini. Bagaimana Pak, bersedia Jiki? Iya dok. Baik Pak, bisa kita ke ruangan sebelah, bisa kita bawa pakaian tak, saya cuci tangan terlebih dahulu Dik. Nah, jadi baiklah, setelah kita melakukan cuci tangan rutin, kita arahkan pasien untuk berbaring dan melepas pakaiannya untuk memudahkan pemeriksaan dengan info konsen tentunya. Di sini kita tentukan dulu, kita posisikan pasien dengan posisi terlentang atau posisi supine. Nah, di sini kita pastikan cahaya memadai dari ujung kepala dari pasien sampai ke ujung kaki dari pasien. Nah, setelah itu kita lakukan inspeksi. Kita lihat keadaan kulit dari pasien. Apakah pasien kulit pasien berwarna abu-abu, berwarna kuning, atau berwarna yang lain. Kemudian setelah itu kita periksa sklera dari pasien. Nah, di sini Pak bisa melihat ke atas di. Oke, kita lihat juga sklera dari pasien apakah ada kelainan atau tidak. Nah, selanjutnya kita inspeksi bagian abdomen dari pasien. Kita lihat kontur abdomennya apakah ada perut dari pasien ini rata ataukah ada benjolan ataukah terlihat cekung. Kemudian kita lihat apakah ada massa, kita lihat juga apakah ada scar, apakah ada kongestif vena. Kemudian kita lihat apakah pasien mengalami obesitas ataukah ataukah pasien sedang hamil. Kita lihat juga apakah terlihat organomegali atau ada penumpukan feses. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan auskultasi. Nah, di sini kita lakukan auskultasi. Jadi anggaplah ini dalam jilbab. Yang pertama kita nilai adalah bising usus dari abdomen pasien. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan, melakukan auskultasi pada 4 daerah pada abdomen pasien. Di sini ada kanan atas, kemudian kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Kemudian kita periksa di daerah epigastriumnya, pegioepigastrium, apakah ada bising usus atau tidak. Nah, selanjutnya kita dengar bunyi peristaltik, gerakan peristaltik dari pasien. Di sini kita periksa juga di 4 regio sama seperti tadi, dan bisa juga kita periksa pada bawah dari umbilikus pasien atau suprapubik. Kita dengarkan selama 1 menit apakah ada bunyi peristaltik atau tidak. Apabila tidak ada bunyi peristaltik, kita tunggu sampai 5 menit. Kemudian selanjutnya kita kita lakukan auskultasi pada di atas dari umbilikus pasien dan sebelah kanan dari umbilikus pasien untuk mendengar apakah ada hepatic cramp. Kemudian selanjutnya kita ingin mendengarkan murmur aorta dari pasien. Nah, di sini kita cari dulu
prosesus sifoideus dari pasien. Nah, setelah kita dapat 5 jari di bawah prosesus sifoideus, kita letakkan stetoskopnya, kita dengarkan apakah ada murmur aorta atau tidak. Nah, kemudian setelah itu kita dengarkan lagi pada daerah sebelah kiri dari epigastrium. Kita dengarkan apakah ada murmur vena atau tidak pada daerah pankreas dari pasien. Kemudian kita catat hasil auskultasi tadi. Kita catat. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada pasien. Jadi yang pertama kita akan palpasi daerah abdomen dari pasien, tangan tadi Pak. Kita palpasi dulu keseluruhan daerah dari abdomen pasien. Di sini kita lihat apakah ada massa atau tidak. Apabila ada massa, kita lihat massanya ukurannya berapa, letaknya di mana, kemudian apakah kenyal, apakah keras. Kita catat semua itu apabila ada massa yang ditemukan. Lakukan palpasi sambil kita lihat ekspresi dari pasien. Apakah pasien terlihat kesakitan atau apakah ada nyeri dari hasil palpasi yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan lakukan 2 jenis palpasi, yaitu palpasi ringan dan palpasi dalam. Jadi kita palpasi ringan terlebih dahulu, kedalamannya sekitar 1 cm. Kemudian kita lakukan palpasi dalam, kedalamannya sekitar 4-5 cm. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan palpasi di daerah yang lebih spesifik. Di sini akan saya bagi 2. Yang pertama di daerah abdomen sebelah kanan dan daerah abdomen sebelah kiri. Nah, untuk abdomen sebelah kanan, di sini di bawah toraks, tangan kanan saya akan saya letakkan, akan lakukan palpasi. Kemudian tangan kiri pemeriksa berada di mid axilla dari pasien. Kemudian kita lakukan palpasi. Kita lihat ekspresi pasien apakah kesakitan. Kemudian kita arahkan lagi pasien untuk menarik nafas. Tarik nafas Ki Bu, Pak, tarik nafas Ki Pak. Setelah itu saat pasien berada di inspeksi dalam, kita lakukan penekanan dan rasakan. Kemudian setelah itu kita pindahkan tangan kiri ke berbagai daerah di sekitar mitaksila tersebut untuk memastikan palpable hepar dan ginjal sebelah kanan. Apakah ada palpable hepar dan ginjal sebelah kanan? Begitupun pada pada abdomen sebelah kiri. Di situ kita lakukan palpasi yang sama untuk memeriksa apakah adanya palpable lien dan menemukan di mana ginjal sebelah kiri. Kemudian kita lakukan pemeriksaan nyeri pantul. Nah, di sini kita akan lakukan palpasi juga. Jadi di seluruh daerah abdomen pasien, sini saya akan lakukan palpasi di regio epigastrium. Saya akan menekan dan kita lihat apabila setelah kita lakukan palpasi, kita lihat apakah abdomen dari pasien ini terpantul atau kembali secara perlahan atau atau tidak kembali sama sekali. Jadi kita lakukan palpasi, kemudian kita tarik dengan cepat, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, setelah itu kita catat apa yang telah kita dapatkan dari hasil palpasi tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Jadi kita akan perkusi di seluruh bagian abdomen dari pasien. Kita dengar bunyi timpani, bunyi pekak atau sonor dari abdomen pasien. Nah, di sini untuk perkusinya kita akan menentukan ukuran dan batas dari hepar. Jadi untuk menentukan batas hepar, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu mid clavicular dari pasien. Setelah itu kita letakkan di tengah dari dada pasien. Kemudian kita lakukan perkusi ke arah bawah. Di sini kita lakukan perkusi, sonor, sonor, sonor sampai terdengar bunyi pekak. Saat terdengar bunyi pekak, berarti itu adalah batas atas dari hepar. Kemudian kita lakukan perkusi kembali, pekak, 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 timpani sampai kita dengar bunyi timpani. Itu adalah batas bawah dari
hepar pasien. Nah, setelah itu kita catat bagaimana ukuran hepar pasien, apakah mengalami hepatomegali, dan kita kita lihat batas dari hepar pasien. Nah, mungkin itu saja. Nah, Bapak bisa kembali ke tempat tak. Saya akan melakukan cuci tangan. Baiklah Pak, tadi anamnesis dan pemeriksaan sudah selesai. Nah, berdasarkan dari hasil pemeriksaan tadi, di sini bisa saya diagnosis Bapak mengalami sirosis hepatis. Nah, jadi sirosis hepatis ini memang kalau misalkan ada riwayat hepatitis tak, kemudian karena sudah konsumsi alkohol, jadi rawan memang Bapak terkena penyakit ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang mau kita tambahkan? Ada yang mau kita tanyakan? Enggak ada sih, Dok. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak Pak. Semoga cepat sembuh. Makasih, Dok.